garden atau rumah keduanya para ibu-ibu atau kakak-kakak yang naik Kusma Cito ini ya. Ini adalah MOG. Nah mungkin dari adik-adiknya ini sudah pernah berkunjung ke MOG? Sudah belum? Sudah. Belum kalau hari ini ya kan masih ditutup ya kak. Nantilah setelah jam 10 mungkin sudah buka. Nah sebentar lagi kita juga akan sampai di sentra perkantoran nih ya. Tadi kita udah melewati kantor Danamon, samping kanan kita ini juga terdapat kantor Jawa Pos Radar Malang. Jadi kantor Jawa Pos Radar Malang itu sudah berdiri sejak tahun 1999. Dan kantor media satu-satunya di zaman dahulu hanyalah kantor Jawa Pos Radar Malang. Tempat di samping kanan kita ini juga terdapat SMP Negeri 6 Malang, salah satu SMP favorit di Kota Malang. Setelah itu di sampingnya pun juga terdapat kantor Maybank. Dan nantinya di samping kanan dapur ini juga terdapat kantor perhutani. Maka dari itu di Jalan Kawi sendiri ini bisa disebut dengan sentranya perkantoran. Selain disebut dengan sentra perkantoran, di Jalan Kawi sendiri ini bisa disebut dengan sentranya perkulineran nih. Jadi apabila kita berbelok ke kiri akan menuju Jalan Arjuna, di sana terdapat warung Stick and Shake, ada Wong Solo, mie Jogja, Unique Crab, dan masih banyak lagi. Dan juga di Jalan Kawi sendiri ini mempunyai wisata kuliner yang legendaris, yaitu Pecel Kawi yang beralamat di Jalan Kawi Atas. Seperti itu. Nah apabila di Jalan Kawi mempunyai wisata kuliner yang legendaris bernama Pecel Kawi, nah nggak kalah nih ya, daerah Talun juga mempunyai wisata kuliner yang legendaris. Nah ini dia, di samping kiri kita adalah Depot Es Talun. Temboknya berwarna hijau, di sampingnya Gapura Kampung Heritage Kayu Tangan. Jadi Depot Es Talun itu sudah berdiri sejak tahun 1950. Jadi merupakan wisata kuliner yang legendaris. Nah sekarang kita berada di Jalan Arif Rahman Hakim. Di samping kanan kita ini ada sungai yang akan berujung ke basementnya kantor PLN. Jadi sungai tersebut dulunya dipakai sebagai terowongan persembunyian tentara Jepang. Jadi diduga sampai saat ini terowongannya itu masih ada, cuma sudah tidak dipergunakan lagi. Nah apabila di samping kanan kita ini juga terdapat gereja Protestan. Nah sekarang kita berbelok ke kiri menuju Jalan Basuki Rahmat atau biasa disebutnya adalah Kayu Tangan Heritage. Bisa kita lihat juga di samping kanan kita ini terdapat salah satu mall yang bernama Sarina. Jadi nama Sarina sendiri itu diambil dari nama asisten rumah tangganya Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Nah karena kebaktiannya dibangunlah sebuah mall yang bernama Sarina di Jakarta dan sudah berkembang pesat, akhirnya menyebar di berbagai daerah termasuk Kota Malang. Setelah itu di samping kanan kita ini juga terdapat salah satu patung yang bernama patung Bapak Khairil Anwar, pencipta puisi Aku. Nah setelah itu di sampingnya pun juga terdapat kepala kereta api pada di zaman Belanda dulu. Nah kalau sekarang nih kita sudah berada di Kayu Tangan Heritage. Ini merupakan kampung ikonik di Kota Malang ataupun wisata terbarunya nih di Kota Malang. Mungkin dari ibu-ibunya ini sudah pernah ke sini? Sudah, mungkin yang muda-mudanya hampir setiap Sabtu Minggu kayaknya ya. Oh lewat doang, benar lewat doang. Jadi ini tuh apabila di sore hari hingga malam hari itu di sini banyak banget para pemuda yang lagi menikmati live musiknya sambil ngopi-ngopi cantik. Serta di sini tuh seperti Malioboro-nya Jogja ataupun Jalan Baraganya Bandung. Nah jadi harapannya warga Kota Malang itu nggak usah jauh-jauh ke Bandung ataupun ke Yogyakarta, karena di kotanya sendiri tuh juga ada Kayu Tangan Heritage. Dan ini disebut dengan kayu tangan, mempunyai filosofi. Di sini tuh dulunya adalah
tempatnya perbisnisan, tempatnya orang-orang menjual mebel seperti meja kursi yang terbuat dari kayu handmade. Ada juga kayu tangan ini diapit oleh dua sungai, Sungai Brantas dan Sungai Sukun. Jadi tanah yang berada di kayu tangan ini sangat subur, akhirnya muncullah sebuah tumbuhan. Apabila dia bertumbuh, dia akan berbentuk menyerupai jari-jari tangan. Nah, sekarang kita berbelok ke kanan menuju Jalan Kahuripan. Jadi Kahuripan sendiri ini diambil dari nama salah satu kerajaan yang berada di Jawa Timur. Dan serta apabila nanti di depan sana kita berbelok ke kanan akan menuju Jalan Brawijaya. Di sana terdapat pasar splendid yang menjual berbagai bibit tumbuhan, tanaman hias dan juga hewan. Nah, kalau berbelok ke kiri akan menuju Jalan Belakang RSU atau Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Serta jembatan yang kita lewati sekarang ini adalah aliran dari Sungai Brantas. Nah, jembatan yang berada di Jalan Kahuripan dengan jembatan yang berada di Jalan Majapahit itu merupakan jembatan yang kembar atau sama. Nah, bisa kita lihat juga di samping kanan kita ini merupakan markas besar TNI Angkatan Darat, yaitu Kodim 0833. Tepat di samping kiri kita ini juga terdapat koramilnya. Dan di samping koramil ini juga terdapat beberapa rumah dinas pejabat tinggi milik TNI Angkatan Darat. Nah, selain itu di Jalan Kahuripan ini juga terdapat hotel nih, dua hotel. Di samping kanan kita tadi ada Hotel Montana, dan sebentar lagi kita juga akan melewati Hotel Tugu. Dinamakan dengan Hotel Tugu karena lokasinya berhadapan langsung dengan Tugunya Kota Malang. Dan Hotel Tugu di samping kanan kita ini dulunya mempunyai kamar khusus untuk presiden kelima kita, yaitu siapa nih? Nah, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini dia di samping kanan kita ini adalah alun-alun bundar ya. Jadi dulunya pada tahun 1920 hanyalah lapangan biasa, tidak ada tugu dan tidak ada pagar. Jadi 1 tahun setelah kemerdekaan dibangunlah sebuah tugu yang menyerupai bambu runcing, menggambarkan persenjataan kebangsaan Indonesia. Ada juga tugu tersebut dikelilingi bunga teratai itu yang cantik-cantik tuh ya. Jadi bunganya itu melambangkan bendera kebangsaan Indonesia. Jadi bunga teratai berwarna merah dan putih, merah berani dan putih suci. Jadi bunganya itu akan mekar di pagi hari hingga jam setengah 12 siang saja. Selebihnya dia akan menguncup. Nah, apabila sekarang nih kita sudah sampai di Jalan Kertanegara, jalan penghubung dua tempat penting, yaitu Tugu Kota Malang dan Stasiun Kota Baru. Jadi Jalan Kertanegara ini jalan yang membentang sepanjang 200 meter. Nah, apabila taman yang berada di samping kanan kita ini adalah Taman Median, yang ujungnya itu nanti akan ada patung yang bernama Patung Juang 45 atau yang biasa disebutnya Patung Buto nih di samping kanan kita ini. Jadi butonya itu menggambarkan penjajah Belanda maupun Jepang. Nah, apabila rakyat kecilnya itu menggambarkan pejuang dari kami, itu membuktikan bahwa pejuang dari kami itu membabat habis penjajah Belanda dan Jepang. Nah, apabila di samping kanan kita ini adalah Stasiun Kota Baru. Nah, kalau di samping kiri kita ini juga terdapat Taman Cerdas Tronojoyo. Jadi Taman Cerdas Tronojoyo ini sudah difasilitasi seperti ada air mancur, ada taman bermain, dan juga ada taman belajar. Jadi selain adik-adiknya ini bisa bermain, juga bisa belajar secara gratis di taman belajar ini. Jadi taman belajar ini akan buka di weekday saja. Untuk weekendnya dia akan libur ataupun tutup. Nah, kalau sekarang kita sudah berada di Jalan Trunojoyo, pusatnya perkulineran ya. Jadi pusat perkulineran itu tidak hanya berada di Jalan Kawi saja. Di Jalan Trunojoyo pun juga bisa disebut dengan sentranya perkulineran. Nah, karena bisa kita lihat juga di samping kanan kiri kita ini banyak banget kafe, swalayan, warung makan, rumah makan, ataupun pertukuan gitu. Jadi bisa disebut dengan sentranya perkulineran.
sekarang kita berbelok ke kiri menuju Jalan Patimura. Jadi di Jalan Patimura sendiri ini dulunya adalah terminal, dan sebelum terminal di sini dijadikan sebagai makam Belanda. Jadi makam Belanda tersebut sudah dipindahkan di daerah Sukun. Dan saya ingatkan kembali terkait jam operasionalnya bus Macito. Kalau di hari Senin hingga Kamis, kita akan beroperasi mulai dari jam 9 pagi hingga jam 14.20 trip terakhir. Berlokasi di Jalan Tenis, Stadion Gajayana. Di hari Jumat kita libur, dilanjut di hari Sabtu hingga Minggu, dimulai dari jam 10 pagi hingga jam 16.50 trip terakhir. Berlokasi di Tawira, Tariko atau belakangnya Balai Kota. Nah, untuk pendaftarannya sebenarnya kita ada dua opsi, online dan juga manual atau on the spot. Apabila online, kita download dulu aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya adalah Macito by Ian Ramandika. Di sana akan membutuhkan kode OTP dan juga NIK. Tapi untuk saat ini aplikasinya itu sedang ada perbaikan dari server. Jadi kita ada alternatif lain, yaitu mendaftar secara on the spot ataupun manual. Tetapi kuotanya sangatlah terbatas. Nah, apabila ingin mengetahui apabila bus Macito libur ataupun bus Macito pindah full, itu bisa dicek di sosial media kita, yaitu Instagram. Jadi di sana akan terupdate untuk bus Macito libur dan bus Macito pindah full. Nama Instagramnya adalah Dishub Malang Kota. Dan info saja, untuk besok di hari Rabu tanggal 19 Juli bus Macito akan libur 1 hari. Kenapa dek? Kok nggak 3 hari? Kakak seneng kalau 3 hari ya. Dan bisa kita lihat juga di samping kiri kita, ini adalah Rumah Sakit Saiful Anwar atau Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Dan ini diduga dulunya adalah bentengnya Kota Malang. Dan apabila di samping kanan kita ini terdapat sekolah non-muslim ya, maksudnya sekolah Frateran Bunda Hati Kudus. Dan tepat berada di sampingnya sekolah Frateran juga terdapat kantornya Bapak Polresta Malang Kota, yaitu Resort Kota Malang Kota. Dan sebentar lagi di Jalan Jaksa Agung ini juga terdapat wisata Kampung Putih nih, Ibu. Jadi kalau misalnya di Jodiban ada Kampung Warna-Warni, di depannya pun juga terdapat Kampung Biru. Nah, apabila di samping kiri kita ini adalah wisata Kampung Putih. Jadi disebut dengan wisata Kampung Putih itu karena temboknya putih-putih gitu. Nah, selain ini bisa kita lihat juga di samping kanan kita ini juga terdapat salah satu pusat pembelanjaan satu-satunya di zaman Belanda, yaitu Toko Avia. Serta di tengah-tengah samping kanan kita ini juga terdapat jam dinding yang dulunya dipakai sebagai jam penunjuk arah. Dan kita sampai di persimpangan yang bernama Simpang PLN. Sesuai dengan namanya, ini samping kiri kita ini adalah kantor PLN. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa basementnya akan berujung ke Jalan Arif Rahman Hakim, yang diduga terowongan bersembunyinya tentara Jepang. Nah, kalau di samping kanan kita itu adalah warung sate gebuk yang sudah berdiri sejak tahun 1920. Jadi warung sate gebuk itu merupakan
wisata kuliner yang legendaris di sekitar Kayu Tangan Heritage. Setelah melewati persimpangan, sekarang kita juga melewati persimpangan yang bernama Simpang Raja Bali. Jadi disebut dengan Simpang Raja Bali itu karena di samping kanan kita Cafe Lafayette serta samping kiri ini dulunya adalah perusahaan kembar penukaran uang asing yang dibangun oleh dua kakak beradik bernama Bapak Rajab dan Bapak Ali. Jadi tempatnya itu bertepatan di persimpangan, maka dari itu namanya diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Simpang Raja Bali. Nah, setelah itu di samping kiri kita ini juga terdapat Monumen Adipura Kota Malang yang terletak di Jalan Semeru. Jadi jalan-jalan di sekitaran sini itu seperti nama-nama pegunungan. Ada Jalan Semeru, Jalan Arjuna, Jalan Bromo, Jalan Kelut, Jalan Kawi. Jadi seperti nama-nama pegunungan yang berada di Jawa. Nah, tepat berada di samping kanan kita ini juga terdapat monumen yang bernama TGP atau Tentara Jenny Pelajar. Jadi monumen tersebut didirikan karena mengenang jasa para tentara yang gugur melawan penjajah Belanda. Dan monumen TGP didirikan sejak tahun 1989. Nah, sekarang kita sampai di destinasi terakhir kita di samping kiri. Ini adalah Stadion Gajayana. Jadi ini merupakan markas besar klub sepak bola seperti Persema. Dan juga nama Gajayana tersebut diambil dari nama Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan pertama di Malang. Dan kurang lebihnya Stadion Gajayana ini bisa menampung hingga 30.000 penonton. Jadi Stadion Gajayana ini juga bisa disebut dengan sentranya perolahragaan nih. Karena yang bisa kita lihat sendiri sudah difasilitasi seperti ada lapangan voli, lapangan tenis, lapangan basket, mini soccer, dan juga ada kolam renang yang indoor. Jadi teruntuk anak-anak, kolam renangnya itu akan berbayar mulai dari Rp5.000 saja. Nah, untuk yang dewasa akan berbayar mulai dari Rp10.000 saja. Jadi nggak terasa nih ya Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di tujuan awal kita nih. Jadi gimana nih rasanya naik Macito? Asik, seru. Ngantuk nggak? Enggak, alhamdulillah ya kalau nggak ngantuk. Mungkin kalau mau naik nanti yang siang pasti nih ngantuk nih ya. Jadi saya harap jangan kapok-kapok naik bus Macito. Dan apabila ingin naik yang bus warna lain boleh asalkan kuotanya masih ada. Jadi saya selaku kru Macito dan terlebih saya Intan, Mbak Neni, Mbak Elsa, dan juga Bapak Roni mengucapkan banyak terima kasih karena sudah antusias naik bus Macito.